Kendari, dari Suhat ke Bandar Kendari. Nah, satu-satunya yang berani mengekspos masalah ini adalah Bapak Sutioso, Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, mantan Gubernur DKI. Jadi sampai beliau memberikan warning, ini melampaui apa yang terjadi di Palestina. Kalau di Palestina dulu 100 orang yang masuk, ini di Indonesia jutaan, Pak. Bahkan akhirnya beberapa utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantrennya Ustaz Muhammad Zulkifli Ali yang Payakumbuh, yang Ustaz akhir zaman, termasuk di pondok pesantren saya datang utusan dari Mabes Angkatan Darat. Ustaz, kami yang aktif itu 500.000 seluruh Indonesia, itu TNI yang aktif, dan mereka 10 juta. Itu bukan buruh, Ustaz, itu tentara merah. Oleh karena itu umat Islam diharapkan selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saya dirangkul sama beliau, Ustaz, saya sering melihat ceramah-ceramah Ustaz di YouTube Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Akhirnya otomatis saya tidak boleh menyampaikan apa yang beliau sampaikan ya, tentang kondisi Indonesia kekinian. Jadi itu cukup saya masukkan di dan saya saja, tidak boleh disampaikan. Karena apa? Saya begitu selesai di briefing oleh Pak Gatot Nurmantio Purnawirawan ini, pulang nyampe ke rumah saya merenung dan saya meneteskan air mata. Kenapa? Saya mohon pada Allah, ya Allah, bagaimana nanti nasib anak cucuku, ya Allah. Ini ngeri, Pak, sangat mengerikan. Oleh karena itu beliau minta kepada saya, Ustaz, sampaikan di tengah-tengah umat Islam bersatu, wajib bersatu, selamatkan NKRI. Ini, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini semuanya tidak lepas daripada sejarah. Kalau kita menganalisis kondisi Indonesia kekinian, itu tidak lepas dari sejarah. Kita buka sejarah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak Bapak-bapak untuk membuka saat Indonesia dijajah oleh penjajah Belanda. Ada ini genealogi paham pergerakan dan politik di Indonesia. Saat itu satu-satunya pergerakan Islam yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, yaitu Serikat Islam, organisasi Serikat Islam. Yang itu terus akhirnya muncullah Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, terus pergerakan-pergerakan Islam yang lain. Jadi yang pertama kali 16 Oktober 1905 Masehi itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jargon beliau waktu itu, semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Jadi jargonnya luar biasa, Pak, cukup dalam sekali maknanya. Kenapa beliau memunculkan moto murni-murninya tauhid? Karena kalau kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, pasti dijamin menang. Pasti kita akan diberikan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kemenangan itu kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Gitu. Nah, setelah